berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur boleh memanggil-Mu Bapa kami, Bapa yang kekal, pemilik hidup kami, penebus yang boleh memberikan kepada kami keselamatan yang kekal. Hari ini kami sama-sama bersyukur kepadamu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kembali kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan berdoa selalu menjadi kesempatan yang indah, karena kita boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, makin mengalami karya anugerah-Nya dalam hidup kita, dan juga disiapkan untuk apa yang menjadi rencana Allah ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema kita adalah A Father's Love. Saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat kaitan yang indah dalam relasi antara ayah dan anak yang merupakan gambaran yang Allah pilih untuk menyatakan relasi dengan kita, dengan umatnya. Relasi unik antara Allah dan umatnya sebagai ayah dan anak ini mencerminkan sebuah hubungan yang sangat istimewa. Hubungan yang penuh kasih dan juga sangat erat. Dan hubungan ini didasarkan pada kasih Allah yang luar biasa yang ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi kalau kita memperhatikan, banyak gambaran di dalam kepercayaan dan agama-agama di dunia, tetapi yang unik kekristenan menggambarkan Allah sebagai Bapa. Sehingga saya menuliskan ini adalah sebuah privilege yang besar, yang luar biasa, the greatest privilege. Dan bagaimana hal ini mungkin? Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dituliskan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus tentunya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita tidak menjadi anak-anak Allah karena sesuatu yang kita miliki, tetapi karena anugerah Allah semata-mata. Menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sehingga ini menjadi titik awal yang saudara dan saya alami menjadi anak Allah karena kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan usaha kita, bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 1 kalau kita lanjutkan ke bawah dari ayat ini dituliskan bukan karena darah dan daging, bukan karena hubungan darah, tetapi karena iman kepada Kristus. Nah saudara, apa yang kita miliki yang perlu kita sadari sebagai anak-anak Allah? Nah malam hari ini yang saya ingin angkat waktu kita bicara a father's love. Saya ingin kita menyadari lebih dalam lagi bahwa apa sih yang menjadi hak istimewa kita. Sebagai orang-orang yang disebutkan sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita bisa merenungkan kasih yang luar biasa itu secara lebih real dan konkret ya.
Firman Tuhan yang mendasari bagian ini adalah Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 ya. Saya sudah menuliskan ayatnya sehingga kita bisa mengikutinya bersama-sama. Mari kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Saya mulai ayat 14. Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15. Nanti kita akan membaca bersama-sama ayat 17. Saya mulai ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, perhatikan penegasan yang disampaikan Rasul Paulus di dalam bagian ini. Di dalam ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi bukan karena latar belakangnya dia Yahudi non-Yahudi, tetapi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini sebuah hak istimewa yang luar biasa. Yang bukan kita usahakan. Tetapi Allah berikan kepada kita. Dan apa yang Allah berikan itu? Menyatakan kasih yang luar biasa. Yang besar kepada kita. Saya ingin membagikan beberapa poin perenungan tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita adalah anaknya. Ada 7 hal yang saya ingin bagikan bagi kita. Mari kita lihat yang pertama. Kalau kita adalah anak Allah, maka yang menjamin keamanan kita, itu Allah sendiri. Wah, ini luar biasa ya. Perhatikan apa yang dituliskan di ayat yang ke-15 tadi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Takut kenapa, saudara? Beda. Kalau kamu anak, kamu bukan budak. Itu status yang berbeda, ya. Karena itu Paulus katakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kalau roh perbudakan itu membuat kamu takut. Tetapi kamu adalah anak karena kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak. Saudara, perhatikan. Kita tidak perlu takut melainkan kita menikmati keberadaan kita sebagai anak. Itu yang ditulis di ayat 15 tadi. Seorang budak atau pelayan pada dasarnya taat karena takut dihukum. Taat karena takut kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Namun bedanya apa? Bedanya hubungan anak orang tua tidak ditandai oleh ketakutan akan kehilangan hubungan itu. Nggak ada yang namanya mantan anak. Benar? Saya tadi sempat libur begini. Mama saya nonton yang ditonton infotainment Bapak Ibu ya. Lalu kemudian adalah artis ini cerai, artis itu cerai. Lalu kemudian mantan istrinya diwawancarai bilangnya udah gak rindu sama suaminya, mantan suaminya. Pokoknya yang penting suaminya urus anaknya. Anak jangan gara-gara lu kagak suka sama gue, anak lu gak perhatiin lagi. Lalu kemudian tadi pagi mama saya bilang, iya ya, emang gak ada mantan anak. Kalau cerai bilangnya apa? Ini mantan istri atau mantan suami. Tapi gak ada yang bilang ini mantan anak saya. Karena hubungan itu adalah hubungan yang terus menerus, senantiasa berbeda dengan budak yang selalu takut kalau saya nggak taat, saya dihukum bahkan dikeluarkan dari pekerjaan.
Sehingga kalau kita perhatikan bagi kita anak-anaknya, bukti kasih Allah dia menjamin keamanan kita. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi dan tidak akan membiarkan anak-anaknya berada dalam ancaman. Tapi mungkin kita bilang, Pak Pendeta, realitanya ada kok anak-anak Tuhan mengalami kesulitan. Keselamatan, perlindungan yang kekal Allah sediakan. Memang dalam banyak hal kita pun sadar, disertai Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan. Tetapi penyertaan Tuhan mau menuliskan bagi kita bahwa di tengah-tengah situasi paling sulit pun Tuhan hadir bersama kita. Itu bukti kasih-Nya bagi kita. Di dalam perenungan Paskah Jumat Agung yang lalu, waktu saya membaca lalu mempersiapkan beberapa khotbah berkaitan dengan itu, saya jadi makin bersyukur untuk karya Kristus. Semua agama, semua kepercayaan hanya memberikan saran-saran, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dosa. Lakukan ini, perbanyak ini. Kurangi ini, semua memberikan nasihat dan ajaran. Tapi Kristus memberikan dirinya. Dia bukan hanya memberikan ajarannya, tetapi dirinya yang dia berikan bagi kita. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara kita meyakini pertolongan Allah yang mungkin bukan berarti tidak ada masalah, tapi kehadirannya yang sangat nyata di dalam pergumulan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, otoritas, authority dalam bahasa Inggris. Saudara lihat ya, ayat 15 tadi saya sudah garis bawahi. Perbudakan sama anak Allah. Tentunya otoritas anak sama budak beda Bapak Ibu ya. Kalau dalam sebuah rumah, apa sih haknya atau wewenangnya budak? Sama nggak dengan anak? Tapi jangan-jangan kita anak tapi rasa budak. Itu yang seringkali menjadi realita hidup beriman kita. Kita lupa bahwa kita anak. Saudara perhatikan ya, dalam sebuah rumah budak tidak punya kewenangan, tidak punya hak. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuan mereka. Namun posisi anak dalam rumah berbeda. Anak memiliki kewenangan, otoritas di dalam rumah. Dan dari mana sumbernya? Dikasih sama orang tua. Ya. Jadi mereka bukan sekadar budak. Paulus menggunakan ilustrasi ini. Di kota Roma yang juga terkenal. Pada waktu itu banyak budak saudara ya. Ada yang bahkan berkata kalau saudara jalan di jalan ketemu 3 orang, salah satunya kemungkinan budak. Menunjukkan bahwa begitu banyak budak di Roma pada waktu itu. Sehingga dalam situasi ini Paulus mau mengingatkan, lihat kamu bukan budak, kamu anak. Kadang-kadang kita rasa Tuhan kurang mengasihi kita ya. Apalagi waktu punya pergumulan. Langsung rasanya, aduh Tuhan engkau kurang kasih-Mu kepadaku. Tapi Tuhan mau mengatakan engkau anak. Secara khusus anak-anak Allah diberikan kuasa kewenangan atas dosa dan setan. Ketika ada dalam dunia, kita senantiasa perlu mengingat bahwa dunia ini adalah milik Bapa kita. Jangan takut saudara. Seharusnya ada rasa percaya diri dan ketenangan di hati kita sebagai anak-anak Allah. Ada status baru yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Ada sebuah lagu himnal, lagu lama yang berkata, ini dunia Bapa, this is my Father's world. Ini dunia milik Bapakku. Sehingga kita bisa tenang bukan karena kita mengontrol segalanya. Tidak. Kita tenang karena kita tahu Bapa kita mengontrol segalanya. Dan Dia berikan kita otoritas. Bisa menang melawan dosa. Bisa menang melawan si jahat. Jadi ini menjadi kekuatan bagi kita.
Kasih Allah tidak dinyatakan hanya sekadar di kayu salib. Tapi dari kayu salib itu mengalir kuasa yang membawa hidup saudara dan saya berkemenangan. Yang ketiga, ciri kita anak Allah, kita menikmati keintiman, intimacy. Perhatikan ayat 15, istilah ya Aba, ya Bapa. Ini bahasa yang secara khusus, ini bahasa baby begitu ya. Ya kita sebutnya misalnya kalau orang menyebut daddy, seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini sebutan yang sangat dekat menunjukkan keintiman. Tapi sebenarnya ada hal yang menarik kalau saudara perhatikan. Karena istilah ini disampaikan dalam sebuah konteks. Lihat ayat dalam bahasa Inggris, dia pakai istilah cry. Indonesia cuma pakai kata berseru ya. Makanya saya tuliskan begini. Marilah kita perhatikan kata berseru itu kata cry. Kita berseru Aba Bapa. Ini adalah kata yang sangat kuat dan jelas Rasul Paulus menggunakan kata ini dengan sengaja. Ini berarti jeritan keras. Itu mengekspresikan emosi yang dalam. Ini adalah spontanitas anak yang melihat sang ayah dan tidak hanya spontanitas tapi juga kepercayaan. Ini dikutip dari tafsiran Roma yang ditulis oleh pendeta Martin Lloyd Jones. Jadi bukan hanya bicara ya Aba ya Bapa, tetapi di dalam situasi yang sulit berseru, berteriak, menjerit ya Aba ya Bapa, menunjukkan keyakinan, kepercayaan. Saudara, dalam situasi yang sulit kadang-kadang Tuhan berasa lebih dekat ya. Kadang-kadang kalau semua lancar, syukur-syukur nyari Tuhan. Tapi ketika begitu sulitnya situasi kemudian kita bilang Tuhan tolong, itu spontanitas. Tetapi Martin Lloyd Jones tambahkan ini bukan cuma spontanitas. Ini sebuah keyakinan bahwa Allah hadir. Karena itu berserulah kepadanya. Keintiman yang luar biasa. Pendeta Timothy Keller menggambarkan keintiman itu dengan kalimat apa? Dia mengatakan siapa yang berani bangunin raja jam 3 pagi. Kira-kira kalau ada raja, siapa yang berani bangunin raja itu jam 3 pagi katanya ya. Nah ini kalimat dia. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water. Jadi bangun dong minta air gitu ya. Siapa yang berani bangunin raja jam 3 subuh? Hanyalah anak dari raja itu. Dan dia ingatkan we have that kind of access. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. And we have that access. Karena itulah waktu kita datang berdoa seperti ini setiap minggunya, saudara. Kita bisa menghampiri Tuhan secara langsung tanpa perantara, beda dengan perjanjian lama. Kita bisa berdoa secara langsung kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun, tanpa takut ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Kristus yang telah menguduskan kita. Masih ingat Lukas pasal yang ke-11? Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini. Bapa manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Seorang teman dia menafsirkan, dia bilang sebenarnya kalau lihat ikan itu di Palestina mirip ular. Ikannya panjang-panjang katanya begitu ya. Jadi ada ikan yang mirip ular. Karena memang kalau kita lihat mana sih masa Bapak gak ngerti ini ikan ini ular begitu ya. Tapi beberapa ikan di Palestina itu mirip ular ya, agak panjang begitu. Kira-kira kayak belut begitu ya. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Kedekatan kita ketika kita datang berseru kepada Tuhan, kedekatan yang di dalamnya kita tahu Dia Bapa yang baik.
Dan Bapa yang baik itu, Bapa yang memberikan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Memang kadang sulit Bapak Ibu ya. Orang Kristen kita disebut orang percaya. Tapi apa hal yang paling sulit kita lakukan? Percaya biasanya ya. Percaya bahwa memang Tuhan tahu yang terbaik. Karena kita merasa seringkali saya yang paling tahu apa yang terbaik. Bahasa Inggris kita disebut believer. Maka kata dasarnya believe. Saudara percaya Dia Bapa yang dekat dengan hidup kita. Selanjutnya ada keyakinan. Keyakinannya datang dari mana? Ini bukan pede-pedean saudara. Karena ini adalah firman Tuhan, maka kita dikasih tahu apa yang membuat kita bisa pede banget, bisa begitu yakin. Perhatikan ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Makanya keyakinan ini bukan keyakinan abal-abal saudara. Saya coba mengkalimatkannya begini ya. Ketika kita berseru kepada Allah sebagai Aba, Roh Allah hadir mendampingi kita. Itu istilah yang dipakai bersama kita dan memberi kita jaminan bahwa kita benar-benar ada dalam keluarga Allah. Ketika kita berseru kepada Aba dan kita merasa yakin sepenuhnya Dia adalah Bapa kita, maka ingat, itu semata-mata pekerjaan Roh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan dekat dengan Tuhan meyakini kita bisa sebutkan Dia Aba Bapa itu semata-mata karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sekali lagi ingatlah ini anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak jadi orang yang percaya kepada apa yang kita pikir kita sudah lakukan. Tapi percaya pada apa yang telah Allah lakukan. Banyak agama mengajarkan kita percaya diri, PD. Percaya pada apa yang kita lakukan supaya selamat. Apa yang kita lakukan supaya dekat dengan Tuhan. Tapi kekristenan bicara PT, percaya Tuhan. Percaya apa yang Tuhan lakukan sehingga saya bisa dekat kepada Tuhan. Itu bukan karena saya, tapi karena Allah yang beranugerah. Itu kasih yang besar saudara. Yang kelima, inheritance. Apa itu inheritance? Lihat ayat 17. Dikatakan kita adalah ahli waris. Kapan sih dapat warisan saudara? Biasanya warisan itu nanti ya. Maka ini adalah sebuah gambaran. Hal ini memberikan kita kepastian kita punya masa depan yang sangat luar biasa bersama dengan Allah. Paulus mengatakan bahwa apa yang menanti kita begitu agung dan mulia. Itulah yang kita baca tadi ayat 17 ya. Menerima janji-janji Allah. Karena kita anak, nggak ada yang namanya pembantu. Budak dapat warisan, logikanya anak yang dapat warisan. Yang keenam, nah ini bagian yang rasanya kurang enak saudara ya. Saudara anak, yakin Roh Kudus menegaskan, kita yakin ada masa depan yang cerah karena kita anak. Tapi karena kita anak, Tuhan memberikan kita disiplin saudara. Nah ini yang kadang gak enak ya. Perhatikan istilah yang saya garis bawahi. Menderita bersama-sama dengan Dia. Istilah ini membuat kita menyadari bahwa ternyata karena saya ikut Allah, saya ikut Kristus, saya mungkin akan mengalami penderitaan. Saudara perhatikan ya. Para ayah selalu mendisiplinkan anak-anak mereka. Jika orang tua mendisiplinkan anak mereka, itu sebenarnya mereka mengizinkan atau memperkenalkan bentuk rasa sakit yang sebenarnya lebih ringan. Didisiplin itu gak enak ya. Tapi itu ternyata rasa sakit yang lebih ringan ketimbang
Kalau dibiarkan nanti itu jadi rasa sakit yang lebih berat. Saya ambil ini dari tafsiran Timothy Keller ya. Kalimatnya begini deh. Disiplin ya, makan teratur ya. Karena apa? Kalau nanti asam lambung naik lebih sakit loh. Nah itu kira-kira begitu. Disiplin itu rasanya tidak enak. Kesannya ada penderitaan tapi itu penderitaan yang sedikit. Yang waktu kita jalani itu ternyata mencegah kita masuk ke penderitaan yang lebih besar. Makanya kalau Tuhan mendisiplin kita, ingatlah Bapak Ibu, Tuhan sedang mungkin membuat kita nggak nyaman. Tuhan sedang menolong kita untuk bisa menahan rasa sakit yang sementara. Tapi demi kemuliaan yang kekal dibandingkan kalau kita mengabaikan disiplin itu, kita mengalami rasa sakit yang lebih dahsyat lagi. Di dalam Ibrani juga dikatakan ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Kita marah waktu didisiplin. Tapi sebenarnya itu untuk tujuan kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalimat ini menolong kita menghayati. A good father will lovingly discipline. Allah yang mengasihi pasti mendisiplin. It is a painful, tapi juga pada saat yang sama privilege. It is a painful privilege to be put through discipline. But ingat ya, siapa yang mendisiplin saudara? The most loving father in the universe. Sulit menerjemahkan kalimat ini ya, makanya saya tulis begini aja. It is a painful privilege to be put through discipline by the most loving father in the universe. Kalau saudara tahu papamu, papa yang paling sayang sama kamu. Waktu dia mendisiplin kamu meskipun sakit kau katakan terima kasih. Saya tahu tidak ada pribadi yang lebih sayang kepada saya selain dia. Maka disiplinnya pasti punya tujuan baik. Dan terakhir. Sebagai anak kita akan serupa dengan dia. Menarik saudara. Kata ganti orang yang dipakai, nah saya langsung garis di situ ya. Kita. Jadi bukan cuma dibilang kamu. Atau Kristus, tidak. Tapi kita. Dan kita semua ini menunjukkan bahwa kita sedang dibawa dalam hidup yang semakin serupa dengan anaknya. Waktu kita menderita, Yesus pun menderita. Ini hanya mau menunjukkan kita saudara ya. Makanya kalimatnya dalam Roma 8, semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga tentunya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? That loving father, sebagai anak-anak Allah, kita terus dibentuk untuk semakin serupa dengan Yesus sang anak Allah. Saat kita menunjukkan kemiripan, nah dalam penderitaan kita menjadi semakin mirip Yesus sang anak dan juga dengan sang Bapa dalam karakter dan sifat kita. Kalau saudara menderita, ingat Yesus juga menderita. Jadi kalau kita sama-sama menderita berarti kita saudara. Kalau kita saudara maka ingat tujuan akhirnya. Tuhan sedang bawa kita semakin mirip Dia. That is family likeness. Dan saya baru ngerti ayat ini waktu persiapan saudara ya. Baca berulang-ulang baru ngerti. Saudara lihat indahnya. Apa nanti akhir hidup kita? 1 Yohanes 3 ayat 2 bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi sekarang anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nanti kalau Yesus datang. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, banyak yang spekulasi. Nanti di sana pakai mahkota, ada yang bilang nanti dapat upahnya ini, upahnya itu. Yohanes sendiri berkata, kita belum tahu sih kayak apa nantinya.
rupa kita. Sekarang kita anak Allah, tapi yang Dia tahu, waktu kita nanti Yesus datang dalam kemuliaannya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Puji Tuhan, jadi anak Allah bukan cuma sekarang. Waktu Dia datang, saudara akan dinyatakan menjadi anak Allah yang sama, semakin serupa dengan Kristus. Ini kasih Sang Bapa yang membuat kita berani berdoa. Kenapa? Karena kita tahu Dia dekat, Dia hadir. Ini yang membuat kita berani bertahan karena Dia mengasihi kita, Dia tidak meninggalkan kita, Dia begitu dekat dengan kita. Ini yang membuat kita berani melawan dosa karena kita tahu kita punya otoritas yang diberikan. Allah yang mengasihi itu bukan cuma romantisme, tapi Dia memberikan semua yang saudara dan saya butuhkan untuk menjalani hidup di dunia ini. Untuk semakin hari makin mirip Kristus. Dan Dia menjamin sampai Dia kembali nanti. Saudara dan saya akan semakin serupa dengan Dia. Ini kasih yang bagi saya menjangkau dari awal sampai akhir, luar biasa. Ini kasih yang luar biasa. Bukan cuma di sini saudara, sampai akhir nanti. Maukah saudara menikmati kasih-Nya itu? Maukah saudara bersedia didisiplin Tuhan? Kadang-kadang gak mudah, karena kita gak tahu saudara ya. Kenapa ini saya alami? Kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa ini saya alami? Tapi kalau kita tahu yang sedang mendisiplin kita, Bapa yang paling mengasihi kita, maka kita akan bertahan. Kita akan berkata, I am a child of God. I know it. I live it. And I love it. Saya tutup dengan sebuah cerita tentang seorang ayah. Pada masa yang sulit, banyak sekali penyakit yang terjadi di sekitar kehidupan anak-anak kecil di sebuah desa pada waktu itu. Ya ini bukan COVID saudara ya, ini ceritanya sebelum COVID lah ya. Tapi ada endemi, kalau pandemi kan sedunia, ini ada endemi di satu daerah. Sehingga banyak sekali anak kecil yang meninggal. Dan pada waktu itu orang tua didorong untuk segera vaksinkan anak saudara. Maka ada seorang anak usia 3 tahun balita dibawa papa mamanya pergi vaksin. Anak ini merasa, aduh papaku, mamaku kenapa jahat sekali. Anak kecil lihatnya gitu ya. Papa mamaku bawa saya ke dokter. Waktu disampai ke dokter, papa mama ngobrol-ngobrol lagi sama dokternya. Saya diserahkan kemudian kepada suster. Suster pegang saya kuat-kuat. Sampai papa mama mesti bantu pegang tangan kiri kanan. Lalu dokter datang dengan jarum. Anak ini ketakutan dan kemudian dokter suntik. Aduh sakit rasanya. Anak kecil gak ngerti ya. Ngertinya papaku jahat. Sekongkol sama dokter bikin saya sakit. Habis itu ditenangkan, aku ditenangkan. Tapi marah tetap. Marah lihat papa, marah lihat mama, pukul-pukul, papa jahat, mama jahat. Dokter juga jahat tapi susah dipukul ya. Akhirnya tambah marah lagi. Karena habis itu papa mama ketawa-ketawa sama dokter, bahkan papa mama kasih uang sama dokter. Saya udah disakiti begitu, dokternya dibayar pula ya. Akhirnya anak ini tumbuh dengan memori, ingatan. Papaku jahat. Mamaku jahat, dokternya jahat. Sekian tahun berselang, ternyata ketika dia mulai dewasa, dia baru sadar teman-teman yang seusia dia ternyata sedikit karena banyak yang meninggal. Dia termasuk yang survive. Dan barulah dia tahu di usia 15 tahun yang terjadi waktu dia umur 3 tahun. Itu kasih bapaknya. Bapa, mama yang mengasihi dia.
mengizinkan dokter ambil suntik itu, suntikkan dia. Kadang-kadang kita suka pikir, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi tunggulah, ada waktunya Tuhan akan katakan, tidak ada satupun yang terjadi tanpa aku hadir dan menyertaimu. Alami kasih Allah yang besar dalam hidup saudara. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu, anak-anak yang mengenal siapa Bapa kami. Bapa yang mengasihi kami begitu rupa, menjamin hidup kami dari awal sampai kami nanti bertemu dengan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami menjalani hari-hari ke depan terus memandang kepada Engkau Allah yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.